Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paradila Anggini dari Universitas Sriwijaya, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, mata kuliah Politik Internasional. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai globalisasi. Jadi, apa itu globalisasi? Secara etimologis, globalisasi berasal dari kata globe, artinya bola dunia, ditambah akhiran sasi yang artinya proses. Maka globalisasi sebuah proses yang mendunia. Jadi dapat disimpulkan, globalisasi merupakan sebuah gejala terbesarnya nilai-nilai dan budaya tertentu ke seluruh dunia. Selanjutnya, di era globalisasi mulai mengalami perkembangan yang begitu cepat pada tahun 1980-an bersamaan dengan revolusi komunikasi. Di awal abad 21 ini, perkembangan globalisasi sungguh luar biasa yang meliputi semua segi kehidupan, yang diantaranya yang satu di bidang perdagangan, yang dimana yang ditunjukkan oleh banyaknya produk luar yang beredar di negara kita. Yang kedua, di bidang informasi, yang dimana triliun informasi di berbagai negara bisa kita saksikan di internet. Yang ketiga, di bidang kesehatan, yang dimana betapa cepatnya penularan penyakit yang sangat berbahaya antara negara seperti COVID-19, HIV, AIDS, dan juga flu burung. Yang keempat, di bidang lingkungan, yang dimana kita bisa lihat polusi yang semakin mendunia antara lain, yaitu polusi udara, air, dan tanah. Yang kelima, di bidang ketenaga kerjaan, yang dimana impor dan ekspor tenaga kerja saat ini semakin terbuka. Yang terakhir, di bidang pendidikan. Sekarang betapa mudahnya peserta didik mendapatkan pendidikan di luar negeri. Sekarang malah banyak perkembangan sekolahan di luar negeri berkembang di dalam negeri. Megatrends pada tahun 1982 oleh John Naisbitt dan Patricia meramalkan bahwa negara-negara industri akan mengalami beberapa perubahan. Yang pertama, masyarakat industri ke masyarakat informasi. Yang kedua, ekonomi nasional, ekonomi dunia. Yang ketiga, jangka pendek ke jangka panjang. Yang keempat, bantuan lembaga ke bantuan diri sendiri. Yang kelima, sistem hierarki ke jaringan kerja. Adapun faktor pendorong globalisasi, yang pertama, kemajuan iptek. Yang kedua, terbentuknya sistem perekonomian negara di dunia. Yang ketiga, liberalisme keuangan internasional. Yang keempat, semakin besarnya keinginan orang untuk melakukan traveling antar negara atau pindah dari negara satu ke negara lain. Beberapa peluang dan tantangan yang diakibatkan oleh globalisasi. Yang pertama, pasar bebas. Peluangnya, suatu kesempatan untuk mengekspor hasil produksi ke luar negeri. Tantangannya, produksi yang dipasarkan harus berkualitas dan kompetitif dengan harga dijangkau oleh pasar global. Yang kedua, iptek. Peluangnya, dalam perkembangannya, iptek menjadi mudah dan cepat diterima. Tantangannya, dampak dari iptek bisa menimbulkan pengangguran yang besar. Yang ketiga, budaya. Peluangnya, aktivitas sosial dan adaptasi budaya asing ke dalam budaya bangsa mudah berinteraksi dan berintegrasi. Tantangannya, harus mampu menciptakan filter terhadap budaya yang berdampak negatif. Yang keempat, bisnis dan pemerintah. Peluangnya, membuka selebar-lebarnya agar investor dapat menanamkan investasinya. Tantangannya, bisnis menjadi terbuka dan profesional. Banyak wisatawan mancanegara yang datang sehingga menambah pendapatan per kapita. Yang kelima, lapangan kerja. Peluangnya terbuka dan banyak. Tantangan, persaingan semakin ketat, inovasi dan kreatif. Selanjutnya, adapun dampak positif dan negatif dari globalisasi. Dampak positif yang pertama, perubahan sistem pengetahuan. Yang kedua, perubahan nilai budaya. Yang ketiga, perubahan etos budaya. Yang keempat,
perubahan kepercayaan, dan yang kelima, perubahan pandangan hidup. Adapun dampak negatifnya, yang pertama, keguncangan budaya, yang kedua, ketimpangan budaya, dan yang ketiga, pergeseran nilai-nilai budaya. Implikasi globalisasi terhadap bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama, implikasi bidang politik. Adapun kecenderungan mendasar yang turut menentukan wujud tatanan politik dunia yang perlu diantisipasi antara lain, yang pertama, ada perubahan politik global dari kerangka bipolar ke arah multipolar. Yang kedua, menguatkannya gejala ketergantungan antara negara dan adanya keterkaitan masalah antara negara. Yang ketiga, meningkatnya peranan aktor-aktor non-pemerintah dalam tata hubungan antar negara. Yang keempat, munculnya isu-isu baru dalam agenda internasional seperti masalah HAM. Yang kedua, implikasi di bidang ekonomi. Yang pertama, penanaman modal asing di dalam negeri menjadi mudah. Yang kedua, terbuka peluang pekerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Yang ketiga, adanya perluasan peran pasar keuangan dunia. Materi terakhir mengenai solusi menghadapi globalisasi. Yang pertama, pembangunan kualitas manusia Indonesia melalui pendidikan. Yang kedua, pemberian keterampilan hidup agar mampu menciptakan kreativitas dan kemandirian. Yang ketiga, usaha menumbuhkan budaya dan sikap hidup global. Yang keempat, usaha menumbuhkan wawasan kebangsaan dan identitas nasional. Dan yang terakhir, usaha menciptakan pemerintahan yang transparan dan demokratis. Jadi itulah materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.